di beberapa tempat di Jakarta dan di Semarang. Dari 10 tersangka yang telah KPK tetapkan, telah dilakukan upaya penahanan terhadap 7 tersangka. Kemarin memang kami sampaikan ada 6 tersangka yang langsung kami lakukan upaya paksa penahanan. Namun setelah itu ditambah ada 1 orang lagi sehingga total sudah 7 orang tersangka yang dilakukan upaya hukum paksa penahanan. Dan ada koreksi yang ingin kami sampaikan bahwa sebelumnya terkait dengan 7 orang tersangka yang dilakukan penahanan ini ada salah satu nama kemarin berinisial RM, seharusnya adalah berinisial NA, yaitu PNS pada Mahkamah Agung. Demikian kami sampaikan sebagai koreksi. Dan hari ini kami akan sampaikan perkembangan lebih lanjut terkait dengan tersangka yang kemarin belum lengkap terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Sudah hadir bersama kita sore hari ini. Yang pertama yaitu pimpinan KPK Bapak Alexander Marwata. Kemudian yang kedua anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Bapak Inziat Kadafi. Dan yang ketiga adalah Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia Bapak Dr. Zahrul Arabain. Terima kasih Bapak sudah hadir. Dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Pak Alex untuk menyampaikan pertanyaan. Pak Alex. Terima kasih Mbak Iti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kita semuanya. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan perkara dan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Untuk perkara ini KPK telah menetapkan dan mengumumkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut: SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung; ETP, Hakim Justisial Panitera Pengganti Mahkamah Agung; DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung; AB, PNS Mahkamah Agung; JP, pengacara; ES, pengacara; HT, swasta selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID; IDKS, swasta selaku debitur Koperasi Simpan Pinjam ID. Beberapa tersangka sudah dilakukan penahanan sebagai berikut: ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, ditahan di rutan KPK Metro Jakarta Timur; YP ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat; ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat; dan NA ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini tim penyidik kembali menahan 1 orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada Kapling C1. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukum. Proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan keputusan pada 2 lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada tahun 2022 dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan JP dan ES sebagai kuasa hukumnya. Dalam pengurusan kasasi ini diduga JP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepanitraan Mahkamah Agung yang daftar dengan majelis hakim JP dan ES. Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan uang menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim. D dan kawan-kawan juga sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di Mahkamah Agung untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di Mahkamah Agung. Terkait sumber dana yang diberikan JP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.
Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YV dan ES pada DY sejumlah sekitar 202.000 dolar Singapura atau ekuivalen 2,2 miliar rupiah. Yang kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah 850 juta, ETT menerima sekitar 100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang menerimanya melalui Tim KPK melakukan tangkap tangan dari DY, ditemukan dan diamankan uang sejumlah sekitar 205.000 dolar Singapura dan adanya penyerahan uang dari AB sejumlah sekitar 50 juta rupiah. KPK menduga DY dan kawan-kawan juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung dan hal ini akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tersangka SD bersama DS, TTP, MH, NH, dan AB sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya barangkali dari MA maupun KI akan menambahkan. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Alex. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ketua Kamar Pengawasan MA yang mulia Bapak Dr. Zahir Rabain untuk memberikan beberapa hal atau memberikan tanggapan terkait dengan upaya ataupun dari penanganan perkara yang telah KPK lakukan dalam kegiatan tangkap tangan terkait dengan dugaan suap pengurusan perkara di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon Bapak. Selamat sore kita semuanya. Pertama-tama kami dari Mahkamah Agung di satu sisi merasa sangat prihatin dengan kejadian seperti ini yang telah terjadi, dan di satu sisi yang lain kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPK itu dalam rangka membersihkan aparatur di lingkungan peradilan yang merupakan visi Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung berusaha selama ini dan tidak henti-hentinya meningkatkan kredibilitas daripada aparatur pengadilan. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Agung akan memberikan sepenuhnya, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh KPK, dan kami menyerahkan permasalahan ini ke dalam proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang dilakukan oleh KPK. Dan kami akan mendukung hal ini, akan memberikan segala sesuatu yang barangkali dibutuhkan oleh KPK di dalam menuntaskan kasus ini. Kami akan memberikan data-data atau apa yang dibutuhkan oleh KPK di dalam hal ini. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Agung akan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada KPK untuk menyelesaikannya secara hukum, tentu saja dengan mengemukakan asas praduga yang tidak bersalah
sesuai dengan asas hukum pemeriksaan kita. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kalau atau jika aparatur pengadilan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrul Rabain. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang SDM Advokasi Hukum Penelitian dan Pengembangan Bapak Jim Ziad Gaddafi untuk memberikan beberapa poin terkait dengan penanganan perkara ini. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPK Bapak Alexander Marwata, yang saya hormati Dr. Zahrul Rabain, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya menghadiri undangan untuk melakukan konferensi bersama di sini antara 3 lembaga untuk menyatakan bahwa Komisi Yudisial Republik Indonesia memiliki concern yang sangat mendalam terhadap kasus ini, apalagi kasus OTT berikut pengembangannya, kemudian melibatkan seorang hakim agung dan seorang hakim yang kebetulan menjabat sebagai hakim justisial di Mahkamah Agung sebagai tersangka. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi yang sama-sama kita tahu menjadi benteng terakhir dari peradilan. Tentu saja concern kami sangat kuat terhadap kasus ini. Tetapi di sisi lain, kami juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK yang mau kemudian mengerahkan tenaga dan pikirannya guna mengungkap praktek korupsi di sektor peradilan. Kami dari Komisi Yudisial sangat mendukung apabila KPK berkenan untuk berfokus pada isu judicial corruption ke depannya. Dan apa yang sedang ditangani saat ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih bisa berjalan, di mana bahkan sosok pejabat dengan posisi yang tinggi di lembaga peradilan masih kemudian bisa menjadi tersangka dari proses pengungkapan yang dilakukan oleh KPK. Kami di sini 3 lembaga tentu saja punya kewenangan yang berbeda-beda. KPK sebagai institusi penegak hukum tentu saja memiliki banyak luxury karena punya kewenangan untuk menjalankan upaya paksa dan mendapatkan bukti-bukti secara lewat berbagai langkah ya, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Di sisi lain, kami Komisi Yudisial punya kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Jadi menjaga, mengawasi, serta mendisiplinkan hakim dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Tersangka yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alexander Marwata, ada 2 hakim yang termasuk di dalamnya. Di sisi lain, Mahkamah Agung, di mana di sebelah kiri saya hadir Bapak Dr. Zahrul Rabain yang merupakan Ketua Kamar Pengawasan, itu membawahi badan pengawasan yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap seluruh aparatur peradilan. Nah, saya rasa 3 lembaga dengan kewenangan yang berbeda ini tidak semestinya kita lihat sebagai kewenangan perbedaan yang diametral, tetapi ada potensi untuk kemudian melakukan kolaborasi dari waktu ke waktu. Kami tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam sistem penanganan perkara, termasuk juga dalam pengawasan dan pendisiplinan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini. Karena itu kami ke depan menawarkan diri dan mendorong agar
kolaborasi untuk deteksi dini guna pencegahan dan penindakan ya terhadap perilaku yang menyimpang, apalagi jika sudah melibatkan transaksi perkara dan korupsi, itu bisa dilakukan oleh ketiga. Tetapi tentu saja kami akan menghormati juga ruang yang harus dijaga oleh KPK dalam melakukan proses penegakan hukum. Karena itu, pemeriksaan yang akan kami lakukan akan kami terus koordinasikan baik dengan KPK maupun dengan Mahkamah Agung. Soal timingnya apakah bersamaan dengan berjalannya proses berkomunikasi secara erat dengan kedua lembaga. Dan oleh Pak Zahrul, kami tuntasnya dengan segala data, pengetahuan, keahlian, network, infrastruktur yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas. Bahwa konferensi pers ini memang betul salah satu bentuk sinergi dari ketiga lembaga KPK, MA, dan KY, dan bagaimana sinergi untuk saling mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing secara independen sesuai dengan amanat undang-undang masing-masing. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jurnalis, saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami buka untuk 3 penanya, silahkan. Boleh, Bang Sabir di sana belakangnya. Cantik, ada satu lagi. Boleh satu lagi? Ya, silakan. Ini kan disebutkan tadi, bahkan tadi dini hari juga disebutkan bahwa tersangka DW Hakim Yudisial itu melakukan pemeriksaan perkara tidak hanya untuk perkara ini, ada perkara-perkara lain yang pihak lainnya ingin diurus atau dilakukan pemeriksaan. Poin pertama, pertanyaan kepada KPK. Bagaimana KPK melakukan pengusutan terhadap pelaku lain selain yang sudah ditetapkan 10 orang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pembenahan dan pengawasan, ini KPK sudah melakukan sebelumnya ada fakta integritas di lingkungan Mahkamah Agung, nah tetapi kemudian ini kasus berulang. Tahun 2013 ada Denny Rahman, dan lagi ada Nur Hadi Abdurrahman. Kalau diurut kasus di lingkungan Mahkamah Agung di tangan KPK dari 2013 sampai sekarang itu ada lebih dari 20 orang, Pak. Karena sebelumnya 12 orang yang ditangani baik terpidana ataupun yang sudah bebas. Nah, langkah konkret apa atau bentuk nyata seperti apa yang dilakukan oleh MA, KY, dan KPK dalam konteks untuk pembenahan dan pengawasan secara berjenjang dan ketat? Ya, kalau misalnya Mahkamah Agung menyebutkan sedang melakukan, tapi terulang. Ya, artinya ini kan ada celah yang sebenarnya masih terbuka lebar gitu, dan Ketua MA yang mulia Pak Muhammad Syarif itu menyebutkan pada tahun 2020 lalu ini pembenahan secara konkret oleh Mahkamah Agung lebih khusus itu di mana? Karena celah-celah yang disampaikan oleh Pak Alex maupun Pak Firly itu kan ada celah, ada PN. Kita misalnya mau ketemu wawancara yang Agung saja lebih gampang, mudah sekali. Nah, maksudnya untuk mencegah itu bagaimana? Konkretnya seperti apa langkahnya? Jangan kemudian hanya menyebutkan kamu melakukan pembenahan, pemecatan. Pecat itu urusan belakang, Pak. Tapi membenahi untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan itu lebih penting. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah soal pengurusan perkara lain di Pak Alex. Ini perkara apa yang diurus oleh KPK? Melihatnya perkara apa saja selain perkara yang operasi simpan pinjam ini. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi saya lihat di belakang ada Mas Hanafi. Dari KY dan MA, saya Hanafi dari Detikom. Yang pertama saya ingin nanya terkait pemberitaan bahwa sebelum datang ke KPK, Bapak Hakim Agung ini sempat datang ke MA. Itu pengakuannya datang ke MA itu ngapain? Setelah itu yang kedua, tadi sempat KY juga konferensi pers Pak di Komisi Yudisial, saya datang. Katanya KY bakal koordinasi dengan KPK terkait perkara ini. Selanjutnya, itu selanjutnya koordinasinya seperti apa? Tadi Pak Muki sempat mengatakan bahwa di KY bakal mengadakan kode etik. Kemudian terkait OTT ini juga, selain uang yang diamankan itu, apakah KPK juga menduga bahwa Hakim Agung SD ini telah menerima dari perkara-perkara lainnya? Kalau kasus lain boleh? Terkait kasus lain, yang pertama. Sebentar, kita fokus di kasus ini dulu ya. Makasih. Cukup? Oke.
Yogi. Chandra. Hanya disebut sebagai DI itu representasi dari SD, sedangkan keaktifannya apakah dia yang nyuruh DI atau bagaimana? Kemudian juga uangnya kan yang terima ETP. Apakah KPK mempunyai bukti bahwa SD juga menerima uang tersebut? Kemudian untuk tiga tersangka lainnya apakah menunggu, karena tadi saya Sudrajat juga direspon dengan baik, tapi ternyata kok nggak sekalian dikasih, kenapa gitu? Apakah nanti juga tiga tersangkanya menunggu dia datang atau bagaimana? Terus hari ini juga ada penggeledahannya di MA ya, itu sejauh ini bagaimana sih perkembangannya? Apakah juga akan memeriksa tempatnya, rumahnya atau bagaimana? Kemudian di tahun saya ulang lagi yang tadi pagi itu karena saya belum dapat jawaban ya, soal tahun 2013 itu ada kasus yang melibatkan Pak SD itu soal isu kasus lobby toilet ya di Komisi 3 DPR. Waktu itu juga dari MA dan KY juga pengusutan kasus ini juga mau kasus suap terhadap Pak Bahrudin Nasr itu ya Pak. Oke, Sudah? sudah. Cukup, baik. Saya sudah dapat semuanya. Terima kasih. Nanti jika masih ada, kita akan buka satu sesi lagi. Kami persilakan mungkin kesempatan pertama. Ini ada banyak pertanyaan untuk KY. Kami berikan dulu untuk KY, silakan. Ya, tadi dari Mas Sabir ya, bahwa pembenahan kayak apa sih yang mau dilakukan oleh KY dan Mahkamah Agung gitu ya, karena beberapa kasus itu berulang. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tiga lembaga ini punya kewenangan yang berbeda, tapi jangan dipandang dia netral. Kita bisa berkolaborasi. Mungkin kolaborasi kita kemarin masih belum optimal, kita akan optimalnya yurisdiksi dan panitera di pengadilan. KY fokus ya tugas profesional. Sementara kalau kita lihat dari pola korupsi yang terjadi itu dari pegawai, kami berkolaborasi ke depan ya untuk Mahkamah Agung dan Badan Pengawasannya lebih fokus pada aspek tersebut dalam melakukan pengawasan dan pendisiplinan hakim, termasuk Hakim Agung. Dan apabila ada kasus-kasus laporan dugaan pelanggaran kode etik yang sudah menjurus pada pelanggaran hukum, apalagi tindak pidana korupsi, kami juga akan berkoordinasi dengan KPK. Mudah-mudahan ya kerjasama yang terjadi itu akan bisa semakin efektif dan pada gilirannya mengurangi frekuensi atau okurensi. Dua, saya mau bilang bahwa ada beberapa aspek sebenarnya yang perlu kita lihat secara lebih struktural. Misalnya soal pembatasan perkara. Kita tahu bahwa perkara yang masuk ke Mahkamah Agung itu setiap tahun itu jumlahnya belasan bahkan sampai ke puluhan ribu. Nah, penanganannya tentu saja butuh kehati-hatian, gitu ya. Dan kewenangan sebegitu besar. Nah, apabila kan secara lebih ketat di Undang-Undang Mahkamah Agung, yang itu sudah jadi aspirasi banyak pihak dari Mahkamah Agung maupun dari KY selama ini juga punya concern terhadap hal tersebut. Itu mudah-mudahan ya peluang terjadinya korupsi itu bisa jauh lebih ditekan. Kemudian yang kedua dari Mas Hanafi dari Detik ya, soal pemeriksaan seperti apa yang akan dilakukan oleh KY dan bagaimana koordinasinya dengan KPK. Tadi saya katakan bahwa KY punya kewenangan terhadap hakim, dan kebetulan yang sudah ditetapkan dalam daftar tersangka itu ada 2 orang hakim, 1 hakim agung dan 1 hakim justisial. Kami akan melakukan pemeriksaan. Cuma tinggal kemudian timingnya, apakah bersamaan dengan proses penegakan hukum yang terjadi di KPK, kemudian ruang hukum di KPK itu bisa. Tapi yang jelas KY akan secara aktif dan serius memberi perhatian pada kasus ini dan akan mengeksersis kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi dalam rangka mengawasi dan mendisiplinkan hakim. Saya rasa itu jawaban atas pertanyaan yang diarahkan ke saya. Iti, terima kasih. Saya kira ada satu lagi mungkin Pak Dinsyah tadi terkait dengan yang ditanyakan oleh Mas Yogi. Itu juga kepada KY ya, bagaimana terkait dengan pemeriksaan etik mungkin ya, tindak lanjutnya terkait dengan proses indikasi suap gitu dalam proses sidang Kopertas. Iya. Oke ya. Kasus yang melibatkan SD di tahun 2013 ya. Pada saat itu sudah ditangani oleh KY Mas, tahun 2013. Kemudian sudah ada putusan rapat pleno
ya, sudah ada keputusan rapat pleno dari Komisi Yudisial. Ini saya kebetulan ada kopinya, tahun 2013 nomor 128 ya. Yang intinya adalah bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan clear atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku di kejadian tersebut. Ya, jadi itu kan dalam rangkaian proses fit and proper test di DPR. Lalu tahun berikutnya yang bersangkutan mencalonkan diri mengikuti proses seleksi, tidak hanya lolos di KAI tapi kemudian lolos di DPR. Jadi untuk pelanggaran etik yang terjadi tahun 2013 yang waktu itu sempat menyita perhatian media, itu oleh pimpinan Komisi Yudisial di periode tersebut sudah dinyatakan clear. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Insinyur. Berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk yang mulia Bapak Zahrul Rabain untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi yang diajukan oleh Mas Sabir maupun Mas Hanafi dan Mas Yogi terkait dengan koordinasi yang akan dilakukan oleh MA ke depan, dan juga tadi terkait dengan mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan tersangka SD. Kami persilakan Bapak. Terima kasih. Mahkamah Agung selama ini memang sudah selalu melakukan pembenahan-pembenahan di dalam sistem pengawasannya, baik pengawasan yang sifatnya struktural ataupun pengawasan yang sifatnya pengawasan melekat. Namun di sisi lain tentu bagaimanapun yang diawasi itu kan manusia. Ya jelas kita harus selalu meningkatkan cara-cara dan sistem pengawasan itu sendiri. Dari kasus ini kita juga dapat pelajaran untuk meningkatkan cara-cara pengawasan di masa yang akan datang untuk lebih efektif lagi, yaitu pengawasan yang seperti dalam kasus ini sumber permasalahannya dari karyawan ataupun dari hakim justisial. Pada prinsipnya sebenarnya hakim justisial tugas-tugas yang sudah menyelesaikan minutasinya, disitulah fungsinya hakim justisial itu. Tapi sebelum perkara itu diputus, hakim justisial tidak dibenarkan itu adalah 100% tidak. Oleh sebab itu, bagaimana nanti cara untuk meningkatkan pengawasan agar aparatur pengadilan itu yang di luar hakim agung seperti karyawan dan hakim justisial ini ya kita akan tingkatkan lagi bagaimana cara sistem yang akan datang. Ini kasus sebenarnya merupakan titik tolak juga kita untuk melakukan pembinaan ataupun pembenahan, pembersihan di lingkungan Mahkamah Agung nanti. Kita dari segi sistem kita sudah berusaha. Sekarang ini di Mahkamah Agung pun untuk perkara yang dikirim dari tingkat pertama dari pengadilan pengaju, kita sedang merumuskan suatu konsep, yaitu pengiriman perkara itu secara elektronik. Ini untuk mengurangi sentuhan dari aparatur pengadilan itu dengan pihak-pihak yang berperkara, dan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara itu sehingga tidak sempat berlama-lama perkara itu. Di Mahkamah Agung sebenarnya sudah kita berusaha maksimal dapat diselesaikan perkara itu oleh Hakim Agung itu dalam 120 hari dalam kasus-kasus yang normal, kecuali ya tingkat kesulitannya sangat tinggi lebih. Oleh sebab itu dari sisi pembenahannya kita sudah berusaha juga untuk meningkatkan bagaimana sentuhan-sentuhan pihak-pihak itu dengan aparatur pengadilan supaya dicegah sentuhan-sentuhan seperti itu.
Kemudian tadi ada pertanyaan bahwa pada pagi hari tadi Pak SD ini, Hakim Agung, ada masuk ke kantor dan sempat mendatangi pimpinan Mahkamah Agung. Itu karena dia malam tadi tidak ada permasalahan, tidak ada panggilan apa-apa, dan kebetulan pagi ini dia diperintah atau dipanggil datang ke sini dengan niat baik. Dia sudah kooperatif untuk datang ke sini, tapi karena dia punya atasan, tentu dia melapor dengan atasannya bahwa dia dipanggil untuk datang ke KPK. Maka Ketua Mahkamah Agung memberikan saran supaya kita kooperatif, silakan datang ke KPK, dan untuk sementara dia Ketua Mahkamah Agung juga menanyakan bagaimana dulu persoalannya, siapa-siapa yang tersangkut dengan perkara tersebut. Tetapi pada prinsipnya dia datang pagi tadi itu adalah untuk menyampaikan bahwa dia dipanggil oleh lembaga KPK ini untuk perkara ini. Dia cuma sowan dengan pimpinannya untuk berangkat di sini. Pimpinan pun menyarankan supaya kooperatif di dalam pemeriksaan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainul. Berikutnya Wakil Ketua KPK Bapak Alexander Maulana yang menjawab tadi beberapa pertanyaan terkait dengan beberapa kasus lainnya terkait dengan perkara pokok ini, apakah akan diusul dan sebagainya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Terkait dengan perkara lainnya, ya, bagaimana KPK mengusut, itu semuanya harus didasarkan atas kecukupan alat bukti seperti itu. Jadi dari keterangan beberapa saksi yang sudah diperiksa dan juga bukti elektronik maupun dari hasil pemeriksaan sementara diduga, jadi tidak hanya terkait dengan perkara yang kami sampaikan tadi ini, tetapi juga ada perkara-perkara lain yang pengurusannya melibatkan orang-orang yang sama atau pegawai MH yang sama. Masih satu jalur yang pengurusannya juga ada beberapa perkara yang tentu nanti ketika dari hasil pengembangan penyidikan alat bukti dan menentukan siapa tersangkanya itu akan kami sampaikan. Saat ini masih dalam penyidikan, nanti bisa menyampaikan perkara apa saja. Kemudian terkait perbaikan atau pembinaan yang di tataran aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan, KPK yang sudah tahun berapa itu melakukan kajian, kajian terkait dengan tata kelola atau terkait mekanisme penanganan perkara. Itu sudah kami sampaikan ke Mahkamah Agung dengan rekomendasi-rekomendasinya. Kalau dilihat dari modus operandi perkara saat ini, ya, kalau kami lihat dengan melibatkan pegawai dan mitra. Saya membayangkan pegawai tersebut sudah lama ya, ada di MA. Barangkali ada baiknya kalau ada rotasi atau mutasi di pegawai-pegawai yang sudah lama berada di MA. Bisa jadi karena mereka sudah lama, mereka sudah begitu mengenal ya, modus-modus atau mengenal mutasi dan rotasi ya, sehingga dia tidak sempat membangun jaringan di dalam ya, seperti itu. Jadi pertimbangan oleh Mahkamah Agung meminta pegawai jangan hanya hakim saja, tapi termasuk para pengacara itu lewat ditangani oleh KPK seperti itu. Nah, bagaimana dengan keaktifan dari dia sendiri dan dalam banyak kasus juga pelaku utama itu hampir atau nyaris tidak pernah melakukan komunikasi, yang selalu menggunakan kaki tangan dan sebagainya dari pengakuan dan keterangan para pihak tersebut.
kami lakukan penindakan terhadap para pelaku utama tersebut. Kemudian juga terkait pemberitaan, ya, ini biasanya juga seperti itu ada sedikit, ya, kemudian juga ada sekaligus ada surat perintah melakukan pemberitaan dan pemberitaan. Sejauh mana hasilnya dan nanti kita akan berangkat proses pemberitaan dan apa pengembangan tersebut. Saya kira itu Mbak Ibi beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.